Di dalam rumah Allah itu Allah tidak ingin ada berhala, dan Allah menginginkan orang-orang yang datang kepadanya adalah orang-orang yang penuh damai dan penuh dengan rasa syukur. Akhir dari kesubahan yang dilakukan oleh Yerobeam ini kematian. Nah, prinsip situasi bisa berubah, tapi prinsip kan tetap prinsip kebenaran itu tetap sama ya. Jadi prinsip kebenaran itu yang harus kita dengar, kemudian kita punya teman, boleh teman orang-orang muda kasih masukan, tapi kalau orang tua kasih masukan juga atau kita minta masukan pada orang tua, kita juga harus mendengar masukan-masukan itu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari teman-teman menyenangkan, semoga teman-teman juga sehat dan keluarga teman-teman juga sehat. Nah, iya, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, baik nih, sebelum memulainya, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan nih buat kita di sini. Nah, pernah nggak sih kita dihukum di sekolah nih sama guru karena berbuat sebuah kesalahan? Kalau saya sih pastinya pernah lah ya, tapi kan selama online ini udah mungkin kalau untuk terlalu dimarahi mungkin tidak, karena tidak natap secara langsung. Tapi kalau dulu pas masih tatap muka, pas masih belum ada corona, pastinya pernah dimarahin sama guru. Dihukum juga pernah. Jadi kemarahan dan hukuman yang mungkin aku dapatin tadi dari cerita atau teman-teman alami di rumah, itu semua terjadi karena kesalahan kita sendiri begitu. Nah, iya benar nih. Dan hukuman itu pertanda bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kalau kita baca dari Alkitab nih teman-teman, ada sebuah kisah yang membuat Allah murka dan menghabisi semua keluarganya. Nah, dia adalah Yerobeam. Nanti kita akan pelajari selanjutnya apa yang terjadi di sana, dan juga teman-teman diharapkan juga membuka sekolah sahabatnya juga masing-masing. Nah, ini dapat menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa kemarahan Allah itu dapat diakibatkan oleh kesalahan yang kita lakukan, yang mungkin kita lakukan dan kita tidak meminta ampun pada Allah. Nah, benar banget nih, seperti yang tadi disebutkan nih, Yerobeam ini kesalahan yang terbesarnya itu dia memilih para imam-imam dari kalangan masyarakat untuk memimpin di bukit-bukit pengorbanan. Sehingga yang terjadi adalah Yerobeam dan seluruh keluarganya akhirnya dilenyapkan dan bahkan dipunahkan dari bumi ini. Oke teman-teman, pembahasan kita sebenarnya masih sangat banyak dan sangat-sangat menarik juga. Nah, tapi kita harus perkenalkan diri. Mulai dari saya Devin Soliver dari Jemaat Salemba. Aku Brigita Tambubolon dari Jemaat Salemba. Dan aku Noel Maulau dari Jemaat Salemba. Masih akan ada diskusi yang lebih panjang. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection akan menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan pribadimu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita sudah masuk kepada pelajaran yang ketujuh dengan judul Sindrom Yerobeam. Dan ayat inti pelajaran kita pada kali ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 13. Di ayatnya yang ke-33 dan 34. Di sini, sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam dan bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi.
Setelah dibacakan ayat tadi, agak merinding untuk membayangkannya sebenarnya ya, teman-teman. Seorang Yerobeam, ya, awalnya sudah bersyukur, sudah memiliki kekuasaan yang baik, namun karena sebuah kesalahan, akhirnya dilenyapkan dari muka bumi. Dan bukan hanya dia sendiri, tetapi seluruh keluarga dan pengikutnya. Nah, baik, di sini aku juga melihat bahwa Allah memang benar-benar tidak ingin berkompromi dengan dosa. Di dalam rumah Allah itu Allah tidak ingin ada berhala, dan Allah menginginkan orang-orang yang datang kepadanya adalah orang-orang yang penuh damai dan penuh dengan rasa syukur. Kalau kita bisa buka buku kita di Sekilas Cahaya, ada sebuah kutipan nih dari Alfa Omega, jilid yang ketiga dan halamannya yang ke-81. Dikatakan di sini, Yerobeam yang diangkat di atas takhta Allah oleh 10 suku Israel yang memberontak melawan keluarga Daud yang tadinya pegawai Salomo, kini berada dalam kedudukan untuk mengadakan pembaharuan yang bijaksana baik dalam bidang sipil maupun dalam bidang keagamaan. Di bawah pemerintahan Salomo, ia telah menunjukkan keterampilannya dan mempunyai pertimbangan yang baik dan pengetahuan yang diperolehnya selama tahun-tahun mengabdi dengan kesetiaan menjadikan ia pantas untuk memerintah dengan bijaksana. Tetapi Yerobeam tidak berhasil menjadikan Allah sebagai tempat bergantungnya. Nah, kalau aku lihat di sini, pemberontakan Yerobeam melawan keluarga Daud adalah sebuah tindakan yang tidak baik. Sehingga jika kita ikutin cerita ini, akhirnya dia benar-benar dilenyapkan dari dunia ini. Nah, ini sebuah gambaran teman-teman yang jelas dari tindakan manusia ketika melawan apa yang sudah Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, setuju banget nih sama Bang Devins tadi, bahwa Yerobeam mungkin memiliki maksud lain saat ia menjadi pegawai dari Salomo. Dengan ambisius, ia akhirnya melakukan pemberontakan ya melawan Daud. Dan teman-teman, untuk diketahui ini adalah sebuah tindakan yang tidak boleh kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Karena yang kita tahu, kejahatan melawan adalah tindakan yang sangat dilarang oleh Allah. Benar banget, sehingga jika kita amati nih bersama bahwa akhir dari kesalahan yang dilakukan oleh Yerobeam ini kematian. Nah, selanjutnya aku ingin membaca beberapa kutipan dari John Scott. Dia itu pengkhotbah, dia penginjil, dia juga pengajar Alkitab dari Inggris. Nah, esensi dosa yang sebenarnya adalah manusia menggantikan dirinya sendiri menjadi Allah. Sementara esensi keselamatan adalah Allah menggantikan dirinya sendiri untuk manusia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Mari kita buka Sekolah Sahabat kita pada pelajaran ke-7 pada bagian apakah kamu tahu. Nah, dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 33 dicatat, siapa yang mau saja ditabiskannya atau Yerobeam menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Ini adalah dosa yang besar di hadapan Allah. Di bawah ancaman hukuman mati, Allah telah melarang siapapun dari luar suku Lewi menjadi imam. Suku Lewi mendapat jaminan gaji dari persepuluhan. Ini memperkenankan mereka untuk fokus sepenuhnya terhadap pekerjaan mereka sebagai imam tanpa harus melakukan pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. Dalam kasus imamnya Yerobeam, mereka digaji oleh raja. Karena itu mereka mencampur adukan tugas imam dan sekuler. Tak lama kemudian mereka menjadi korupsi oleh suap dan dijual untuk kepentingan politik raja. Jadi dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu ini, dosa terbesar Yerobeam ini adalah menggantikan posisi suku Lewi yang telah ditugaskan oleh Allah ini untuk mengurus semua bentuk pengorbanan yang ada di Ka'bah Allah. Dan kita harus tahu bahwa ini memberi kebebasan kepada semua orang itu untuk menjadi imam, dan akhirnya seperti yang kita lihat tadi, terjadilah korupsi dan kepentingan politik. Nah, benar. Dan akhirnya kita semua tahu kepentingan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga, ini dia, Allah menjadi murka dan membinasakan mereka semua. Nah, terdapat juga yang membuat aku ingat nih dalam Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke nih, aku mau ajak kita diskusi nih dalam apakah pendapatmu di buku kita nih. Tandai setiap pernyataan dengan benar atau salah. Coba dari Bang Devins. Oke, ada beberapa nih teman-teman, boleh buka Sekolah Sahabatnya. Aku akan pilih hanya beberapa. Yang pertama mungkin tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni.
Itu aku yakin sih benar ya. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dan yang kedua adalah ini, yang ketiga terakhir. Allah membenci dosa namun selalu mengasihi orang berdosa, benar. Karena Allah tunjukkan melalui pelayanannya selama kita boleh buka nanti di perjanjian baru, banyak sekali pelayanan Yesus di situ. Nah, sama yang nomor ke 5, selalu ada akibat yang buruk dari dosa. Itu juga benar. Nah, jadi yang tadi aku sudah diskusikan bersama-sama juga dengan teman-teman, tetapi pasti masih banyak dari sekolah sahabat ini yang kita tidak dapat pahami khususnya di pelajaran kita yang ketujuh ini. Jadi mending kita diskusi nanti bersama Pak Pendeta yang akan membantu kita lagi lebih banyak. Oke. Kita nanti akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kita sudah ada Pendeta Benny yang akan membantu kita. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Sehat semua ya. Aman Pendeta, puji Tuhan. Kita langsung ke pertanyaan Pendeta. Pertanyaan pertama, nah dari cerita Yerobeam ini Pendeta, apa pelajaran penting untuk kami orang-orang muda? Iya, dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran penting bagi kita adalah jangan menganggap bahwa segala sesuatunya itu bisa saya atur. Ada batasan harus kita lakukan, ada batasan yang belum saatnya kita lakukan. Ya. Ada batasan di mana kita tidak bisa sama sekali lakukan. Itu batasan bagian daripada yang lain. Ini kan Yerobeam kan dia angkat sendiri, imam, dia suka-suka dia dan lain sebagainya. Ya kan, yang membuat Allah menjadi marah dalam pelajaran kita. Jadi pelajaran kita adalah bahwa ada bagian-bagian yang memang jangan kita sentuh kalau Tuhan bilang jangan. Ya, kalau Tuhan bilang jangan sentuh ya jangan. Ya, kalau Tuhan bilang itu bukan bagian kamu, ya jangan kita ambil bagian itu. Saya kasih contoh misalnya kita anak-anak muda, kalian anak muda misalnya di gereja, wah ini udah main angkat saya, padahal itu tugas diakon misalnya kan, nggak boleh perjamuan main apa semuanya, padahal kalian belum diangkat diakon. Kecuali kalau sudah diangkat diakon ya baru boleh ya. Tapi kalau belum ya jangan lakukan gitu, jangan lakukan walaupun aduh ini kayaknya lelet deh ini kalau begini-gini. Aduh ini kayaknya nggak sabaran deh ini, gue udah gemes nih, gue aja yang lakukan. Ya, mungkin kita seperti itu pengen. Tapi itu bukan bagian kita. Jadi kita harus menahan diri, oh ini tidak, ini bukan bagian saya. Ya. Juga misalnya bagian daripada ketua-tua jemaat, tugas ketua jemaat, bahkan tugas pendeta misalnya kan, wah ini nggak ada pendeta nih, udah baptis ini saya baptis aja kali, main baptis aja, jadi nggak boleh. Jadi ada bagian tugas-tugas yang memang Tuhan bilang jangan ya jangan gitu, jangan kita lakukan. Jadi ada hal yang memang kita bisa untuk melakukannya, tapi ada hal yang tidak bisa sama sekali untuk kita lakukan. Oke, baik Pak Pendeta, untuk pertanyaan yang kedua nih, dari cerita ini bagaimana kami menanggapi bila ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu kejam melalui cerita ini? Tergantung melihatnya dari mana. Kalau lihat dari hukumannya aja langsung, mungkin kita katakan itu wah, kejam, tapi jahat. Efek yang dia lakukan itu kepada banyak orang sangat berbahaya kan. Sekali lagi nih raja nih, diangkat dengan orang-orang yang ya pokoknya diangkat dia, kemudian dia main angkat yang lagi, kan pengaruhnya kepada rakyat semua. Pengaruh pada rakyat itu sebagai seorang pemimpin tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan yang dipimpin. Dimanapun itu tanggung jawabnya lebih besar kan. Ya, kalau seorang pemimpin itu apa-apa langsung dia, ya kan gitu ya. Walaupun ya kita tahu misalnya saya hanya tanda tangan aja nggak tahu, saya nggak baca-baca lagi. Misalnya anak buahnya yang korupsi gitu ya, saya nggak baca-baca, ya tanggung jawab kamu dong, orang kamu yang tanda tangan sebagai pemimpin. Masa nggak lihat dulu, nggak baca dulu. Jadi tanggung jawab pemimpin itu besar, tanggung jawab pemimpin besar. Jadi Allah itu melihat bahwa tanggung jawab kamu besar, pengaruh kamu itu begitu besar ke bawah, ya, kalau kamu begitu besar ke bawah,
maka hukumannya adalah hukuman juga yang besar. Walaupun orang bilang itu sepertinya kejam. Padahal sebenarnya karena tanggung jawabnya yang besar, maka hukumannya pun besar begitu. Oke nih, untuk orang muda saat ini Pak Pendeta, bagaimana sih nih agar kita selalu terhindar dari segala kejahatan yang dapat menjauhkan kita ini dari Allah gitu Pendeta? Untuk kita harus lakukan itu adalah bahwa ini kan kalau sudah ada gejala-gejalanya jangan dekat-dekat gitu loh. Ya, kan ini kan sindrom ya. Sindrom. Jadi sindrom kan gejala ya, walaupun sinnya itu gejala dosa ya, sinnya udah besar. Udah besar. Jadi kalau sudah ada gejala-gejalanya ya jangan ikut gitu. Misalnya kalian pulang sekolah gitu kan, wah ini udah mau tawuran nih kayaknya teman-teman nih. Jangan, nggak apa-apa, ikut gitu. Ya. Ntar begitu ketangkap polisi baru nangis minta maaf gitu. Iya sih. Nggak gitu. Jadi begitu lihat, oh nggak ada ya, saya nggak ikut, lebih baik menghindar, pulang atau memang masuk ke kelas atau kemana menyelamatkan. Jadi ada suatu hal yang jahat kita lihat atau yang tidak baik kita lihat di depan kita, ya kita harus menghindari akan kejahatan itu. Jangan justru masuk ke dalam kejahatan itu karena kita rasa, saya kuat kok, saya tahan kok. Ya. Wah ini memang nggak benar nih. Wah apalagi kita sudah mulai tambah emosi. Biasanya kalau orang emosi kan udah, ya orang bilang boleh emosi tapi kepala harus dingin gitu ya. Tapi udah, apalagi udah panas apa semuanya sehingga apapun rasa bahwa ini harus saya nih ya gitu. Jadi itu membuat kita justru tambah jauh. Hindari hal-hal yang sudah kita anggap bahwa harusnya saya nih yang bisa nih, harusnya saya ini memang lambat, ini memang harus saya. Itu akan membuat kita menjadi jauh ya, ataupun masuk ke dalam perangkap di mana gejala-gejala ya kita menghindar daripada semua kewajiban kita kepada Tuhan. Oke, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita tahu kejahatan Yerobeam dan pengikutnya ini nggak bisa ditoleransi, memang parah kejahatannya mereka itu. Nah, kalau kita lihat di gereja, apa saja nih perlakuan yang sering dilakukan di gereja tapi nggak boleh kita bikin sebenarnya? Apa ya? Contohnya apa ya? Yang sering kita tindakan-tindakan misalnya ya ribut lah ya. Acara belum mulai, berisik. Ya. Acara belum mulai gitu. Acara belum mulai kita ngomong-ngomong apa semuanya. Padahal kan jelas dikatakan imam itu bekerja dengan kesucian Allah dan imam itu dipilih khusus. Kemudian imam itu pada waktu masuk ke dalam Ka'bah juga dalam keadaan kusuk, dalam keadaan keadaan kekudusan Tuhan diperlihatkan. Maka pada waktu masuk, memang masuk untuk melihat kemuliaan Tuhan, masuk dengan menyembah Tuhan. Sekarang kita masuk dengan senaknya aja di gereja itu ya. Nih udah. Padahal mungkin sudah mungkin pertengahan ya, hanya break antara sekolah sahabat dengan khotbah gitu ya. Sekolah sahabat dengan khotbah, lama kita sudah ribut dengan yang lain, sudah apa semuanya yang membuat suasana kembali lagi seolah-olah nggak ada Tuhan gitu. Padahal kita sudah mengundang Tuhan kan, kita sudah mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir sepanjang kebaktian kita. Jadi pada waktu kita antara itu kita membuat satu keadaan yang memang jauh daripada apa yang ya, harusnya kita lakukan dengan baik. Itu. Ada lagi? Ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Lihat keadaan yang saat ini, apa sih yang perlu dimiliki oleh orang-orang muda saat ini agar terhindar dari berhala di dunia ini? Iya, yang perlu kita kembali untuk indikannya adalah bahwa ini kan juga dia ambil penasihat-penasihat orang-orang muda juga kan. Iya, itu yang bikin dia. Penasihat-penasihat orang muda. Jadi jangan anggap bahwa ini orang muda, ya udah orang muda juga gitu ya. Wah ini teman-teman yang nasihat orang tua kita udah nggak dengar gitu ya. Kita rasa udah nasihat orang tua nih, ya udah nggak zamannya lah tua, gitu ya. Nggak ini kok. Padahal prinsip situasi bisa berubah, tapi prinsip kan tetap prinsip kebenaran itu tetap sama ya. Jadi prinsip kebenaran itu yang harus kita dengar. Kemudian kita punya teman, boleh teman orang-orang muda kasih masukan, tapi kalau orang tua
kasih masukan juga atau kita minta masukan pada orang tua, kita juga harus mendengar masukan-masukan itu. Itu. Pendeta, nggak berasa ya diskusi kita, pertanyaan-pertanyaan menarik, pelajaran yang menarik juga, kita sudah mau berakhir. Jadi pendeta seperti biasa boleh kasih pendeta kesimpulan dan juga nanti ditutup dengan doa pendeta. Baik. Para orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita yang ketujuh, sindrom Jerobeam, adalah satu kebiasaan yang Jerobeam lakukan, satu tindakan yang salah yang dia lakukan, yang akhirnya menjadi satu pengaruh yang besar kepada bangsa secara keseluruhan, dan akibat yang dia lakukan itu, bangsa itu juga akhirnya berantakan. Pelajaran para sahabat kita katakan, Allah sampai murka oleh karena dia tidak mendengarkan apa yang Allah katakan. Jadi pelajaran kita mengingatkan kita, jangan kita mengikuti hal yang tidak baik, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap minta nasihat dari para tua-tua kita, para orang tua kita, dan sebagainya. Walaupun teman-teman kita ada, ya itu bagus. Tapi jangan lupa kalau ada nasihat yang baik, mari kita ikuti untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Terima kasih atas pemberian Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjauhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang lebih mendukakan Tuhan sehingga membuat Tuhan marah, sebagaimana pelajaran pada saat ini. Kiranya pelajaran ini boleh merupakan satu kekuatan bagi kami untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam segala aktivitas serta kegiatan mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, itulah pembahasan kita, pembahasan Cornerstone pada hari ini, dan bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Benny. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman di rumah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah ketetapan untuk mempelajari Alkitab dari hari ke hari, dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak pengharapan yang Tuhan tulis dalam Alkitab untuk kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.